Kita awali lewat ayat 16-nya dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, ulaika mereka itulah alladzina orang-orang ishtaru yang telah membeli dolalata kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama dan tidaklah robihat beruntung apanya tijaratuhum perniagaannya. Wama dan tidaklah kamu mereka itulah muhtadin orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketentuan yang Allah gambarkan bagi orang munafik yaitu mereka seperti membeli kesesatan dibayar dengan petunjuk. Berarti gambaran orang munafik itu awal-awalnya dia udah melewati fase iman. Nah, dulu kita udah singgung bahwa orang itu kalau belum tahu apa namanya jahil. Ketika jahil didakwahi, paham dan mengerti, nanti yang menerima itu mukmin, yang menolak itu orang yang ingkar. Nah, dari mukmin inilah berikutnya ketentuan disuruh menjalankan ketentuan iman dan disuruh menjalankan ketentuan dari Allah yaitu Al-Quran. Ketika disuruh menjalankan Al-Quran dan ketika disuruh menjalankan ketentuan sebagai mukmin, nanti ada yang siap menjalankan namanya muttaqin, orang yang takwa. Nah, yang tidak ini adalah orang yang fasik, orang yang munafik. Maka berarti tadi orang munafik ketika dia iman itu mendapatkan petunjuk, ya. Ketika iman itu dia mendapatkan petunjuk. Kemudian dia tidak sesuai antara hati, lisan dan perbuatan. Misalkan lisan ada, perbuatan ada, tapi keyakinan tidak ada. Maka orang tersebut menjadi orang munafik. Sehingga dalam hal ini mereka adalah yang membeli kesesatan. Dia menjadi sesat, dia menjadi salah bil huda karena awalnya adalah sebagai orang yang beriman. Jadi disebut membeli kesesatan dengan petunjuk. Rugi gak? Akhirnya berarti petunjuk dia lepaskan, kesesatan dia terima. Itu orang yang rugi. Wal murad bidolalati, dan yang dimaksud dengan kesesatan ayat al-kufur, pengingkaran. Wabil huda, dan maksud dengan lafaz huda al-iman, yaitu keimanan. Bahkan orang-orang yang tersebut pun, ya, orang-orang yang tersebut kalau disandingkan dengan hadis Rasulullah SAW, di sini diterangkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin, semua yang dilahirkan yuladu dilahirkan ala fitrah, dalam keadaan suci. Tapi kesucian ini hatta yahudiyanahu abawahu, sehingga bisa menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya ini, sucinya ini, dia malah dipakai alat untuk membeli kesesatan. Dia raih kesesatan, fitrahnya dia lepaskan. Sehingga kita pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan diperintahkan untuk menjaga fitrah kita. Jangan merusak fitrah kita.
Berarti kalau kita merusak fitrah, itu hakikatnya kita tuh memberi kesesatan. Karena setiap manusia itu fitrah, lahir itu. Ketika jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau orang musyrik atau orang yang bermaksiat, dia itu seolah-olah kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan dia beli, yang sudah fitrah dia jual. Banyak gak kira-kira orang yang seperti itu? Banyak. Maka diperlukan dalam iman itu keistiqomahan. Ketika kita merusak keimanan, seolah tadi kita itu adalah membeli kesesatan. Dan orang yang membeli kesesatan bagaimana? Pama robihat tijaratuhum, dan tidaklah beruntung perniagaannya. Ayat atau maksudnya marubihu, pihak tidak ada keuntungan pihak di dalam tijarahnya. Balusiru, tetapi kerugian yang dia dapat limusirihim ilan nari al-mu'abadati, karena dia menjadi penghuni neraka yang kekal. Uraian dari tidak beruntung perniagaannya, ketika orang beriman itu dulu sudah disinggung, ketika kita beriman kita tuh melaksanakan jual beli dengan Allah. Jadi kalau kita beriman melaksanakan jual beli dengan Allah, kita penjual, Allah pembeli. Yang dijual oleh kita harta dan jiwa, nanti Allah akan beli dengan surga. Berarti di sini adalah jual beli. Jadi ketika orang beriman jual beli, dia ketika menjual harta dan jiwa, yaitu dengan menjalankan perintah Allahnya. Perintah Allah dilakukan lewat jiwa dan harta. Jiwa kita sholat, kita zakat, kita saum, kita haji, kita taklim. Itu kita lagi jual beli dengan Allah, kita menjual harta dan jiwa. Hartanya mungkin dengan kita infaklah, dengan sodakonya, dengan nyumbang pembangunan, fakir miskin, anak yatim. Nah kita keluarkan. Tapi dengan uniknya Allah itu ketika kita menjual, Allah rasanya meminjam, karena Allah akan mengembalikan, Allah akan membalas berlipat-lipat. Tetapi ketika keimanan sudah rusak, menjadi munafik, maka amal-amalannya yang dia jual harta dan jiwanya menjadi tidak bernilai. Maka disebut rugi. Amal ada, sholat ada, zakat, saum ada, tapi amal robihat tijaratuh, tidak beruntung. Yang dia dapat rugi. Artinya rugi apa? Berarti pengorbanan harta limusrihim ila nari al-mu'abadati. Dia mengeluarkan harta, tapi yang dia dapat adalah neraka yang kekal. Rugi kan? Rugi. Kalau enggak beramal disiksa, mah wajar. Benar nggak wajar? Misalkan kalau seorang manusia maksiat, sholat enggak, zakat enggak, saum enggak, disiksa. Yang rugi itu berarti pengeluaran harta ada tapi dapat siksa. Paham ya? Makanya di sini yang disebut hati-hati menjaga keimanan, jangan sampai rusak. Karena kata Allah nanti perniagaannya pun tidak akan beruntung. Pama robihat tijaratuhum, maka tidaklah robihat beruntung apanya tijaratuhum, perniagaan mereka. Ayat marobihu, tidak beruntung pihak di dalam tijarahnya, balhusiru, tetapi dia rugi. Ruginya limusirihim, karena dia menjadikan ilana ilmu mu'abadati, kepada neraka yang kekal alaihim, kepada mereka. Wa ma kanu mutadin, dan mereka
tidaklah orang-orang yang mendapatkan petunjuk bima fa'alu, di dalam apa yang dia lakukan tidak dapat keuntungan, yang dia lakukan adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Maka jangan sampai dibeli kesesatan mengorbankan petunjuk. Disinilah yang diperlukan menjaga keimanan. Sehingga Rasul kepada sahabat pun selalu memerintahkan untuk memperbaharui keimanan. Jadi dulu iman aku, perbaharilah imanmu. Di antaranya dengan apa? Masuk ilmu kepada diri kita. Dengan keilmuan nanti iman bisa kuat lagi, amal bisa rajin kembali, akhlak bisa diperbaiki kembali. Dan ilmu yang masuk itu mau tidak mau tetap harus ada di dalam sebuah majelis itu. Walaupun bisa dengan baca buku, nonton YouTube, bisa kan? Tapi tetap Rasul menyarankan untuk wajalisil ulama, bermajlis dengan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita semua bukanlah termasuk orang-orang yang rugi. Jangan sampai kita rusak. Minimal kalau digambarkan kita dari dulu waktu di dalam masa kematian, kan kita dulu mati ya, kemudian hidup, mati, hidup. Nah, berarti sekarang di kehidupan yang pertama, mati udah kan? Mati itu ketika ruh dan jasad bisa, kita dikatakan fitrah, kemudian ruh dan jasad disatukan. Sekarang di alam dunia disuruh beramal, fitrah kita dijaga, nanti suatu saat ruh dan jasad kita bisa kembali. Setelah bisa, kita akan disatukan lagi ruh dan jasad kita. Ketika hidup tinggal menerima amal-amalan yang sekarang ada di dunia ini. Itu dari ayat yang ke-16-nya. Sekarang lanjut. Masaluhum, perumpamaan mereka, ayat sifatuhum, sifat-sifat mereka, pilipakihim di dalam kemunafikannya. Jadi sifat-sifat mereka di dalam kemunafikannya kamasalil ladzi, seperti orang-orang istauqada yang menyalakan naron api. Ini ada perumpamaan orang munafik supaya kita berpikir dan bisa ambil pelajaran. Jadi orang munafik itu diumpamakan seperti orang yang menyalakan api, kemudian palama doa ketika udah nyala, maulahu melihat sekitarnya, dahaballahu binurihim, Allah hilangkan lagi cahayanya. Wa tarakahu fi dzulumati, dan Allah tinggalkan dalam kegelapan, la yubsirun, dan mereka tidak melihat. Artinya gini, seperti orang yang menyalakan api nyala ya. Api dinyalakan kondisi dalam gelap, berarti kegelapan itu hilang. Kemudian mungkin sekitaran yang dinyalakan itu terlihat. Itulah gambaran keimanan. Kalau manusia mah awal jahiliyah itu jahil, diselimuti kegelapan, datanglah petunjuk, berarti terang. Ya, itu gambaran manusia. Itu terang. Karena kan tadi orang munafik melewati fase iman. Jadi orang yang dalam kegelapan sampailah petunjuk, maka Al-Quran sampai dikatakan anur, cahaya. Ketika mengikuti Al-Quran, terang benderang kehidupannya. Nah, tadi kegelapan dinyalakan lampu, teranglah sekitarnya. Tapi bagi orang munafik, terangnya enggak lama. Padam kembali. Ketika padam, bagaimana bisa melangkah lagi apa tidak? Tidak.
Ini gambaran orang yang jahil kemudian didakwahi menerima keimanan, setelah iman dia kembali kepada kemunafikan. Dalam artian banyak maksiat yang dia lakukan, tidak mau lagi taat kepada Allah. Maka dalam posisi iman yang harusnya dia terang, dapat petunjuk berjalan itu ada penglihatannya. Tetapi setelah masuk kepada kriteria munafik, maka gelap kembali, dia tidak bisa melangkah. Coba kita bayangkan gambaran orang yang belum beriman itu gambaran ketika kita berdiri sendirian di tengah malam tanpa ada cahaya, bagaimana perasaan kita? Apalagi kalau berdirinya di tengah hutan lagi ya, tengah hutan, kegelapan. Yang kita butuhkan bukan apa-apa, ingin cahaya, ya kan? Kadang perut lapar juga nggak butuh bala-bala, kan? Butuhnya apa? Cahaya. Yang dibutuhkan cahaya ketika gelap. Nah, datanglah cahaya, terang benderang. Orang-orang jahil itu yang dibutuhkan adalah petunjuk. Sebagaimana ketika mau melangkah, bagaimana bisa melangkah, bagaimana bisa arah tanpa ada cahaya. Ini kita hidup di dunia pun dalam kegelapan, bagaimana kita bisa menjalani hidup? Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai nur. Nah, maka orang munafik digambarkan di sini. Perumpamaan mereka seperti datang cahaya di dalam kegelapan. Palama adoat, ketika cahaya yang menerangi ma'aulahu sekitarnya, fa'abusoro, maka mereka bisa melihat. Tadi gambaran kan, dia tidak tahu, masuk ilmu, masuk keimanan, terlihatlah. Itu yang disebut dengan menerangi sekitarnya. Wastapada wa amanah mimman jahalahu. Tetapi zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya karena sifat munafiknya tadi sering melanggar. Yang tadi dapat cahaya Allah hilangkan, berarti kondisinya sebagaimana dahulu sebelum iman. Kalau sebelum iman gelapnya jahiliyah, kalau setelah iman gelapnya gelap kemunafikan, tapi sama-sama gelap. Terus lagi kita perhatikan kalimatnya. Zahaballahu binurihim, Allah zahaba menghilangkan siapa Allah binurihim dengan cahayanya mereka. Wa tarakahum, dan Allah meninggalkan mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan. Kalimatnya kita perhatikan. Kalau binurihim itu pakai lafaz mufrad tunggal, tapi ketika bicara kegelapan fi dzulumatin pakai jamak. Ini ada tunggal, ada jamak. Berarti kalau cahaya Allah itu cuma satu, enggak banyak. Tapi kalau kesesatan jalannya banyak. Maka di sini ketika bicara cahaya Allah, zahaballahu binurihim pakai lafaz tunggal mufrad. Tetapi bicara kesesatan pakai lafaz jamak dzulumatin. Tadi artinya berarti petunjuk mah cuma satu, kesesatan mah banyak jenisnya. Mengikuti hawa nafsu sesat, mengikuti ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, itu bisa sesat. Nanti kesesatan mah banyak. Mengikuti orang yang tidak memakai aturan Allah sesat, mengikuti kahin dukun sesat, banyak kesesatan. Tapi cahaya Allah petunjuk masa satu. Itu hikmahnya kata ulama dengan lafaz binurihim pakai mufrad, zulumatin pakai jamak. Petunjuk mah cuma satu, benar mah cuma satu, tapi kalau kesesatan, kalau salah itu banyak. Cuma khawatir, kata Allah benar satu, tapi ngaku benar, tapi nggak akur herannya. Heran nggak
Harusnya ketika benar, ketika hak, semuanya harus akur. Tapi ya sebagaimana umat Yahudi, Nasrani dahulu pun sama. Yahudi pecah menjadi 71 golongan, satu golongan yang terima, 70-nya sesat. Nasrani 72 golongan, satu yang benar. Islam pecah 73 golongan. Jadi emang sunahnya seperti itu. Nah, ini kerugian yang dialami oleh orang-orang. Nah, maka ketika kita sudah iman, yang paling berat itu adalah memelihara keimanan, pelihara. Nanti khawatir melihat sifat-sifat orang munafik ketika dia munafik nggak sadar. Karena ketika disampaikan yuk berimanlah kepada Allah, yuk berimanlah seperti orang-orang beriman, jauhnya mereka kan, apakah saya harus beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Berarti kan ini repot, nggak ngerasa salah. Di ayat sebelumnya kan seperti itu. Allah gambarkan bagaimana iman para sahabat. Yuk berimanlah seperti para sahabat beriman. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beriman. Berimanlah seperti mereka. Orang munafik kan jawabnya, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh yang beriman? Kan gitu. Orang yang kayak gitu kan merasa salah apa tidak? Disebutlah tufsidu, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Mereka jawabnya, tidak, kami justru laksanakan perbaikan itu. Dia nggak sadar, dia salah. Kira-kira zaman sekarang ya ada nggak orangnya yang salah tapi nggak ngerasa salah? Nah, dan itu susah banget ya, susah. Kenapa? Karena nggak ngerasa salah. Ya coba bayangkan, kan awalnya berimanlah sebagai para sahabat beriman. Hari sahabat beriman bagaimana? Ali bin Abi Thalib punya 4 dinar dipasrahkan semua ketika mau bertabung kan? Punya 4 dinar dipasrahkan semua. Kata orang munafik kan bodoh. Istri punya, keluarga punya, kenapa? Punya harta segitu diserahkan semua. Kira-kira bapak uang di saku tinggal 500.000 dipasrahkan ke masjid, kata orang gimana? Belum bukan begitu sakit gitu nah. Maka pada dianggap bodoh, tetapi kan mereka tidak tahu. Bagi orang beriman kan balasan dari Allah tadi memberikan harta. Maka rugi jaga keimananmu. Kita lihat bagaimana sahabat dahulu saja oleh Rasulullah SAW disuruh menjaga keimanan. Padahal sahabat dahulu dengan Rasul bertemu langsung. Suara Rasulullah terdengar langsung. Apa Rasul kan pesannya? Jadi dulu iman aku perbaharui iman. Nah kita pun harus sering-sering memperbaharui iman. Yang mau diperbaharui status setiap hari. Ayo diperbaharui status. Oh ini berliburan status ayah di Lembang. Keisukan ayah di laut. Di Wadas. Adik majelis talim tara datang iman tara perbaharui iman dengan sering mengucapkan memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi dan isbatnya harus seimbang. La yubsirun wa tarakahum, dan Allah meninggalkan orang-orang munafik fi zulumatin, di dalam kesesatannya. La yubsirun, dia tidak melihat apa-apa. Ai ma'alahum, orang-orang munafik tidak melihat yang di sekitarnya. Al-mutahari
mukhayirina untuk memilih anit toriki dari jalan ibina maka zalika hula amanu begitu juga dengan orang beriman. Ya. Boro-boro orang munafik orang beriman pun bagaimana? Faidza matu ketika meninggal orang beriman ja'ahum al-khawf wal adzab. Datang ketakutan dan sisaan. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga kalau melihat ayat ini, kesucian, kebersihan yang sudah diberikan oleh Allah harus senantiasa kita terus-menerus menjaga. Andaikan mungkin ketika kita melakukan dosa pun itu dengan dosanya benar-benar tidak merasa, nggak disengaja. Terus berikutnya kita pun dituntun oleh Allah selalu berdoa. Rabbana la tu'akhidna wahai Rabb kami jangan siksalah kami. Inna sina kalau kami lupa awakona kami salah. Itu kan doanya. Rabbana la tu'akhidna sina Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata wa'fu 'anna wa'ghfir lana wa anta maulana fansurna min Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal tuh lihat doa-doa kita tuh orang yang rugi kalau Allah nggak memberikan ya kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian lanjutannya, hum mereka itu adalah sumun bukmun umyum fahum layar ji'un. Sumun bukmun umyun tidak melihat, bukmun tidak bicara, sumun tidak mendengar. Jadi sumun ini bukan anggota zahir tubuhnya yang tertutup, tetapi diuraikan sumun anil haq falaya semauna. Mereka itu tulinya dari kebenaran. Jadi kalau ngomong benar itu susah nerimanya. Hari pas ngomong bisnis langsung nyambung. Diajak terima susah. Ya. Diajak terima susah mendengar alasan kurang sehat. Jam salapan mawa jujur. Anilah palanya semauna mereka tidak mendengar simaha qabulin ya, pendengaran yang menerima tidak mendengar. Bukmun airisun anil khair dia itu nggak mampu bicara dari kebaikan. Jadi bukan bisu tidak mau bicara, tapi bisunya itu tidak mau bicara yang baik. Masalah yang baik-baik itu susah dia ngomong. Pala yaqulunahu tidak mampu bicara yang baik, tapi kalau bicara yang tidak baik mah paling kencang. Kalau bicara yang baik susah kalau balelo. Kalau yang baik-baik, tapi pas bicara keburukan paling depan tampil paling depan bicaranya gagal gitu ya. Pas bicara kebaikan susah. Ada ya yang kayak gitu ya? Ada gak? Kita disuruh bikin acara di bang keluarga syukuran kayak gini. Ayo gue sih, hari pas acara hiburan jadi MC paling depan lancar itu teh ngomongnya.
Padahal sama-sama itu di hadapan orang lain. Grogi. Umyun, buta anitorikil huda, naudzubillah, butanya itu dari perjalanan petunjuk pahaya orang. Jadi kalau masalah kebenaran mah tidak terlihat. Sesuatu yang benar mah susah ditemukan. Pas masalah keburukan mah cepat nyambung. Itu orang munafik bisa seperti itu. Ya. Jadi buta, tuli, bisu, semua dari kebenaran. Dari kalau kebatilan cepat nyambungnya. Itu udah jelas ciri-ciri orang yang munafik. Alhamdulillah. Dan di sini bukan Allah menutup matanya, telinganya, hatinya, mulutnya, bukan nutup kayak gitu. Nutupnya itu karena perbuatannya sendiri. Kebenaran nggak mau awalnya tuh mendengar, nggak mau mengucap, nggak mau melihat. Sampai-sampai kalau ada azan kayak azan awal, berisik itu azan awal, nanti azan subuh doang. Ada yang kiroat ya, tahrim itu berisik lah tadi pulang kerja, pulang jam 2 baru aja mau tidur, tahrim tidak mau mendengar ya kebaikan. Karena di sana ada yang kayak gitu, di sini mah enggak ya. Bisanya ada yang kayak gitu. Ini mana yang namanya wartawan sebelah? Justru kan harus menyampaikan. Kalau bapak malah mengatakan nanti bisa-bisa di akhirat nanti tidak bisa kan? Kenapa bapak para juru bisa ibadah terima masuk surga saya? Karena kamu jangan memikir kenapa nggak diajak? Ayo. Kenapa nggak diajak? Kan bapak tetangga saya. Cuma jawaban bapak. Enggak jangan ngamuk, mana coba buktiin pernah ngajak. Wah, tambah curhat juga. Ini alhamdulillah ya. Soalnya ketika Allah tutup mata telinga hatinya, fahum layajiun, mereka nggak akan kembali anidolaha, nggak akan kembali dari kesesatan berarti selamanya, karena Allah sudah tutup. Bukan Allah nggak hadir, karena perbuatan sendiri. Sehingga Rasul kan dulunya sampai mengatakan hati manusia itu seperti tangan yang terbuka, telapak tangan terbuka hati kita. Maka ketika kita nggak taat, malah perintah Allah tertutuplah. Kita masih tertutuplah. Jadi kalau menutup ini akibat siapa sebenarnya menutup? Perbuatannya sendiri. Nah kalau udah tutup ini rata nih sumur bumun pahum layak. Jadi 3 alat ini adalah alat yang tidak bisa menerima lagi kebaikan. Ya. Maka kita tambah 1 ya dengan hati. Mata buka untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk makan, ya. Tambah hatinya. Nggak apa-apa sambil makan. Hati juga buka. Berarti nih mata, telinga dan hati mampu untuk mencari ilmu, ya kan? Di sini digambarkan ada mulut karena mulut dari dia susah untuk berkata hal-hal yang baik. Kalau hal yang buruk sering dia. Binatang mungkin bahasa binatang keluar tiap saat. Kalau ngomong kesombongan. Pas mau baca Quran susah. Pada usaha sudah bagus usahanya. Ketika mau baca Quran agak ribet dengan Al-Qurannya, download di HP Al-Quran. Pas mesti download dan dibuka makanan di Quran.
Karena aja dari dia situ dia. Susah kalau mau melafalkan ayat-ayat Quran, padahal kita ngerti satu rukun itu ada 10 kebaikan. Berhubung kebaikannya nggak terlihat, akhirnya susah mau ucap basmalah saja. Basmalah berapa huruf? Kali 10. Berapa kebaikan yang dapat kamu ucap basmalah? Iya, sekarang ada yang sudah mulai lagi baca Quran dan sampai juzuk berapa? Ramadan cinta. Ramadan pertama karek setengahnya ditamatkan ada Ramadan nanti. Kenapa masih malas kita tuh ya? Masih malas. Jelas mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dari lisan ini keluar asma-asma Allah, keluar zikir-zikir. Jatuh kalau Qurannya susah asmaul husna, hafal dulu asmaul husnanya. Hafal anaknya yang TK, bapaknya enggak. Anak bapak yang TK hafal asmaul husnanya, bapaknya belum. Berarti minggu depan hafal ya. Allah ya Rahman. Mudah-mudahan dimudahkan, matanya dimudahkan untuk melihat hal yang baik, telinganya dimudahkan untuk mendengar hal-hal yang baik, mulutnya pun dimudahkan untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Karena di sini tuli anil haq pada yasmaunahu bumun bisu hirsun anil khair, dari kebaikan pada yakununahu, jadi tidak bisa ngomong yang baik-baik. Umyun buta anitorikil udah dari jalan petunjuk para jaraulah, dan dia tidak melihatnya. Berikutnya satu ayat lagi tentang munafik. Masih perumpamaan, tadi diumpamakan seperti api cahaya. Nah sekarang diumpamakan seperti air. Atau kasoibin seperti hujan, minasamani dari langit, bihi di dalam itu zulmatun ada kegelapan, waradun buruk, wabarkun petir, yaj'alunahu mereka menjadikan asobiahum jari-jarinya diadanihi di telinganya minaswa'i dari suara yang sangat keras, hadar maut sampai takut terhadap kematian. Wallahu dan Allah menghitung meliputi bil kafirin dengan kekafiran mereka. Munafik berikutnya Allah gambarkan seperti air. Kalau tadi seperti api. Kalau seperti api mah berarti ketika dapat api dapat penerang, tetapi apinya enggak bertahan lama, gelap lagi, tersesat kembali. Nah sekarang diumpamakan seperti air. Kasoibin air kasabi matorin, seperti hujan. Wasluhu asala soibin suyubun minasoba yasubu ayajiru, turun hujan minasamahi dari langit. Di langit itu ada awan. Zulumatun. Nah, zulumatun tetap tadi pakai jamak ya, karena kegelapan banyak, kesehatan banyak. Waradun wabarkun pakai tunggal, karena kalau huruf dan petir itu asalnya satu dari awan, maka sumbernya satu pakai tunggal. Seperti air hujan, kira-kira hujan itu sebenarnya ditunggu-tunggu kan? Tunggu-tunggu. Kayak tadi lah api pun ditunggu, ketika adalah api ditunggu-tunggu.
Ketika kemarau bagi petani, hujan itu tunggu apalagi kemarau yang udah lama sampai dipinta-pinta, ini hujan datang. Tapi di hujannya itu ada kegelapan, petir dordar gelap. Kira-kira menakutkan nggak? Awalnya mah enak, hujan dulu, tapi dordar gelap. Sampai panik mau pakai kalau ada angin, apa lagi? Angin gede, gunung gede, sampai keluar azan. Aku sholat lagi ini ayah azan ramai. Jadi ketakutan. Ya kayak tadi lah, hampir sama. Karena orang munafik itu gambarannya iman dahulu, kemudian dia mengikuti kesesatan. Maka gambarannya dari hujan itu sebenarnya penyukur, petunjuk, tetapi ada di dalamnya kegelapan. Sehingga ro'dun wa barqun itu gambaran cahaya, tetap kembali kepada petunjuk Allah. Di hujan datang ada cahaya, sebenarnya itu petunjuk. Tapi berhubung orang munafik terhadap petunjuk itu malah menutup, nggak mau dengar. Jadi ketika disampaikan ayat Quran, nggak mau dengar itu. Ayat Quran kedengaran di masjidnya digedein, suaranya nyiar televisi. Pengalaman bapak kan dulu nggak lah ya. Itu daerah saya contohnya malas gitu ya. Jadi mereka itu menutup telinga. Padahal tadi yang namanya kilat, coba berjalan, hujan gede gelapnya. Kadang penuh ketakutan, bahkan sampai diiringi, apalagi kalau hujan gedenya di waktu malam. Ketika ada petir jadi cahaya kan, berjalan, petirnya hilang lagi, diam lagi. Sebentar. Kita pengennya kalau orang beriman makan cahaya terus menerus berjalan dengan baik. Ini masih sedikit-sedikit munculnya. Kalau tadi nyala lampu sebentar padam lagi, ada petir bentar padam lagi. Padahal petir ini hakikatnya adalah petunjuk Allah. Dia malah tutup telinga, nggak mau mendengar. Maka tadi di ayat berikutnya itu sumun bumun udah nggak mau. Kok bisa seperti itu? Dia seperti itu karena tadi perbuatan diri sendiri. Malah yang dia lakukan itu yaj'aluna, dia menjadikan ayat sabusoib orang yang kemudian tersebut asobihahum ayat namilahum, jari-jarinya ini fi adhanihim, di telinganya, minaswaiti, dari suara yang banget, yang keras dari guru dan petir, lala yasma'una, supaya mereka tidak mau mendengar. Maka dalika haula idza najal Quran. Di sini dijelaskan, dan begitu pula ketika mereka itu diturunkan Al-Quran. Kalau zaman sekarang mungkin disampaikan Al-Quran, orang munafik itu selalu menutup, enggak sih nutup telinga pakai jaring ini mah, cuma tidak mau mendengar. Bosan belajar Quran. Itu kan bahasa gambaran menutup telinga. Padahal Quran itu petunjuk, pedoman, bahasa sastra yang paling tinggi. Boro-boro sastra Quran, ya. Sastra Indonesia pun kadang kita belajar, ya. Ya kan, sastra Indonesia pun belajar. Di sastra Indonesia pun banyak perumpamaan. Ibu Pertiwi menangis, bahasa perumpamaan bukan tuh. Ibu Pertiwi menangis, kayak nanti ada Bapak Pertiwi nih, kalau diartikan langsung. Nyiur melambai-lambai, nyiur melambai, bahasa perumpamaan bukan. Di Quran banyak, Quran tuh banyak. Bahasa Indonesia kan gitu. Pak Presiden mengelola negara dengan tangan besinya.
Kira-kira Pak Presiden tangannya besi? Bukan. Artinya apa tangan besi di sana? Ar-Rahman ala arsy istawa. Ar-Rahman Allah ala arsy, di atas ada istawa. Nggak bisa langsung diartikan semayang, ya kan? Nah, itu bahasanya bahasa sastra, maka pantas kita belajar. Nah, cuma ketika ingin rajin mempelajari, coba awali dari rajin baca aja dulu. Sehingga Rasulullah memberikan gambaran bagaimana fadilah orang yang membaca Quran. Ini baru nanti mempelajari baca nage. Itu orang sana mah nggak jauh ke sana tuh, males baca Quran. Karena yang di sini mah tuh wajahnya pun terang-terang, berarti ya insya Allah rajin lah baca Qurannya. Amin. Yang rajin. Yang malas nanti rajin. Satu huruf wah 10 kebaikan. Atau setiap pada sholat ada 5 ayat. Ya, setiap sholat 5 kali balik alhamdulillah itu 25 ayat. Kita khawatir orang dahulu dengan Quran, itu kata ulama Mesir ya, seperti orang sekarang dengan HP. Kalau orang sekarang dengan HP kan dari tidur sampai tidur HP ya, kuotanya habis gelisah banget sampai hubungi sana hubungi situ, udah lowet bagaimana sampai bawa problem. Nah, andaikan sikap kita ke Quran kayak gitu gimana ya? Padahal di HP nanti saya pun Quran, tapi tetap aja dibuka nama WA daripada Quran. Itu mas saya kan bapak surutan ikutin saya. Sama ya, bisa dipahami nih sifat-sifat orang Nabi. Wallahu hadarul maut, karena takut kematian. Wallahu, dan Allah itu meliputi bil kafirin, terhadap orang-orang yang ingkar. Muhitun itu adalah meliputi secara ilman wa qudratan, dan kekuasaan. Fala yaqutuna, dan Allah sama sekali enggak ya selalu melihat dan mendengar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah betul. Kita coba dulu tentang yang perumpamaan orang munafik yang digambarkan dengan air dan juga digambarkan dengan api, yang semuanya berarti harusnya kita air tetap jaga, ketika api tetap jaga. Karena api penerangan, terus kita jadi penerangan terang. Hati-hati, saya sering mengatakan setelah mukmin itu hati-hati, belum tentu selamat semua. Karena nanti mukmin itu ada yang mutakin, ya turunannya nanti ada yang fasik karena kemunafikan atau kemusyrikan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam.